Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Halaman 105. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin ila an qala bayanu ummahatil fadail. Penjelasan tentang ummahat, yaitu induk fadilah atau akhlak. Ya. Dari mana akhlak berasal? Dia dari ummahat. Ya. Dikatakan ummahat di sini berarti yang namanya akhlak itu memiliki sumber. Al-fadail, suatu akhlak atau keutamaan. Wa in kanat katsiratan, meskipun itu banyak, fayajma'uha, maka ia dikumpul arba'atun, oleh 4 hal. Ya, fadail itu terkumpul pada 4 hal. Tashmalu syu'abaha wa anwa'aha. Yang mana 4 hal itu mencakup akan syu'ab, cabang-cabangnya, wa anwa'aha, dan jenis-jenisnya. Apa itu yang disebut dengan induk segala akhlak? Wahia al-hikmatu, yaitu hikmah, wasyaja'atu, wal-iffatu, wal-adalah. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan maknanya. Hikmah itu apa? Ilmu. Berasal dari apa? Kekuatan akal. Syaja'ah adalah keseimbangan, godob. I'tidalul ghadab namanya apa? Syaja'ah. Wal ifah, i'tidalul syahwat. Adapun adalah nanti dibahas itu adalah keseimbangan dari keseluruhannya. Fal hikmatu, maka hikmah, apa sih hikmah? Adalah fadilatul quwwatil aqliyah, adalah keutamaan akan kekuatan akal. Jadi akal potensinya kalau seandainya dimaksimalkan maka akan muncul hikmah. Adapun syaja'ah, apa itu syaja'ah? Fadilatul quwwatil ghadabiyah, yaitu keutamaan kekuatan emosi. Emosi kalau seimbang diarahkan maka akan muncul syaja'ah, keberanian. Wal iffah, adapun iffah penjagaan diri itu muncul dari mana? Fadilatul quwwati syahwaniyah, daripada keutamaan kekuatan syahwat atau keseimbangan kekuatan syahwat. Adapun adalah apa? Ibaratun an uqu'i hadhil quwa ala tartibil wajib. Adalah suatu ungkapan tentang wuqu'i hadhil quwa, adanya kekuatan-kekuatan ini. Jadi yang namanya adalah itu ketika hikmah, syaja'ah, dan iffah itu apa? Muncul. Ada. Alat tartibil wajib, sesuai dengan urutan yang semestinya. Itu ya. Kemarin kita bahas Yang paling atas apa itu? Hikmah dulu. Kemudian apa? Syaja'ah. Baru apa? Iffah. Iffah yang paling bawah, yang paling rendah. Itu urutan wajib. Seandainya berurut seperti itu, maka itu dinamakan adalah suatu kesempurnaan akan keseimbangan. Fabiha tatimmu jami'ul umuri, maka dengan sebab ia sempurnalah seluruh urusan, seluruh perkara. Walidzalika qila, oleh karena itulah dikatakan bil adli, dengan sebab keadilan. Qamatis samawati wal ard, akan tegaknya langit dan bumi. Jadi dengan sebab keadilan itu tegaknya langit dan bumi. Fal nasyrah, kata Imam Ghazali, maka marilah kita uraikan ahada hadhil ummahat, akan satu persatu daripada induk-induk akhlak ini. Jelasin atu-atu apa itu hikmah, apa itu syaja'ah, apa itu
Kita ulang sedikit ya dalam slide-nya. Tadi apa? Ummahatul akhlak ya. Wow, gede banget. Ummahatul akhlak. Ya. Apa itu ummahatul akhlak tadi? Yang pertama ya, hikmah. Dari mana hikmah berasal? Dari kuwatul akli, kekuatan akal. Yang kedua, syaja'ah. Dari mana syaja'ah berasal? Kuwatul ghadab. Yang ketiga, iffah. Apa iffah? Kuwatus syahwah. Nah, ini dia. Ya. Nah, keteraturan antara ini ya, tartibuhu namanya apa? Adalah ya, keadilan atau yang disebut dengan Nah, yang kita cari ini keseimbangan. Ya. Maka nanti puncaknya ihdinas siratal mustaqim, puncaknya nanti itu. Summa linashrah banatiha, kemudian marilah kita uraikan akan banatiha, anak-anaknya. Nah, tadi kan ummahatnya. Nanti yang kita bahas apa? Banatnya, anak-anaknya. Wa ma yantawi minal anwa, dan apa saja yang tercakup di dalam jenis-jenis tahtaha yang ada di bawahnya. Amma al-hikmatu, adapun hikmah. Fana'ni, maka yang kami maksud adalah ya, biha, dengan kata hikmah itu ma'adzamahullah, apa yang Allah agungkan, ta'ala, yang maha tinggi, fi qaulihi, dalam firman-Nya, wa man yu'tal hikmata, siapa yang diberikan hikmah. Ya, wa man yu'tal hikmah ya. Di sini ulama memberikan satu keterangan bahwa lafaz ya ata ya a'ta dengan apa tadi? Ita. Ita itu memiliki makna yang berbeda. Padahal secara konteks sama-sama memberi. Apa perbedaannya antara a'ta dengan ita? Ya, kalau a'ta nanti ada ya maknanya sedikit. Ngasihnya apa? Adapun ita ngasihnya apa? Banyak. Makanya Al-Qur'an ketika menyebut zakat selalu menyebut apa? Itauz zakat. Kenapa? Kalau ngasih zakat ya banyak. Tapi kalau a'ta nanti itu konteksnya kepada jizyah. Ya, saya lupa ayatnya apa. Intinya kalau a'ta itu sedikit. Bagaimana dengan firman Allah, inna a'tayna. Inna a'tayna ka. Ya. Inna a'tayna kal kautsar. Bukankah Allah memberikan ini buat siapa nikah? Buat Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad dikasih dikit. Ya. Oh, enggak. Ya. Dikasih banyak. Cuman bin nisbah ilal jannah. Jikalau Kausar ini, telaga Kausar Nabi, jika dibandingkan dengan sorga, dikit banyak, jadi sedikit. Ya, jadi banyakan mana itu? Jannah, gitu ya. Afhum? Jadi tepatlah penggunaan kalimat a'ta untuk menunjukkan makna pemberian tapi sedikit. Sedangkan kalimat ata, yu'ti itu memberikan makna apa? Maknanya pemberian banyak. Maka dikatakan dalam Al-Quran. Apa tadi di situ? Waman yu'ta. Pakainya apa nih? Yu'tal hikmah. Pakainya yu'ta di sini. Kenapa pakainya yu'ta? Karena yang diberikan ini suatu apa? Yang banyak. Apa indikatornya? Faqad utiya khairan katsira. Tuh ya. Tuh ya. Begitulah Al-Qur'an dalam pemilihan diksi ya. Jikalau diksinya itu menunjukkan sesuatu yang banyak, Al-Quran pakai lafaz yang banyak, gitu. Afhum? Ya, jadi orang yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan sesuatu yang banyak ya. Tuh. Surat apa ini? Surat ya, Al-Baqarah ayat 200
Al-Baqarah ayat 200 berapa tadi? 69. 269. Nah, ini. 269. Ini dia nih. Apa dikatakan di sini di dalam ya syarah tafsirnya? Dalam tafsir Jalalain, yu'tal hikmah maknanya al-ilma an-nafi. Siapa yang diberikan ilmu yang manfaat. Al-muaddi ilal amal, yang mana itu yang menyebabkan dia apa? Beramal. Faqad utiya khairan katsira, itu ya. Salah satu tafsirnya. Mungkin dalam tafsir lain disebutkan Al-Qurtubi misalnya, nah, kita lihat Al-Qurtubi. Nah, waqtalafal ulama fil hikmah huna. Ulama berbeda pendapat tentang masalah hikmah di sini. Qala suddihi an-nubuwah. Ada yang mengatakan maknanya nubuwah. Ya. Ada yang mengatakan lagi maknanya ma'rifah bil Quran. Fiqhihi wa nashihi wa muhkamihi wa mutasyabihi wa gharibihi wa muqaddamihi wa muakhirihi. Ada lagi yang mengatakan qala Qatadah wa Mujahid, hikmah adalah al-fiqhu fil Quran. Bisa paham Quran. Kata Mujahid al-isabah fil qaul wal fil. Nah, ini. Ini yang dipakai oleh siapa itu? Oleh Prof Quraisy ya. Ketika salah seorang gurunya Dr. Abdul Halim Mahmud ya. Ini salah satu ahli filsafat yang lurus ya. Ahli filsafat enggak semuanya lurus ya. Ada ahli filsafat yang melenceng, yang sesat, yang gila juga ada itu ya. Tapi ini ahli filsafat yang lurus namanya Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud. Salah seorang tokoh Thariqah Syadzili. Alim Masya Allah. Min dzurriyyatin Nabi kalau nggak salah. Ya. Nah, beliau mengatakan apa maknanya hikmah di situ? Hikmah beliau katakan al-isabah fil qaul wal fil. Ya. Ketepatan dalam ucapan dan perbuatan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan apa? Hikmah. Apa maksud hikmah? Kalau ngomong kudu pas. Kalau berbuat kudu pas. Itu namanya al-isabah. Apa tadi? Fil qauli wal fi'li. Itu ya. Ada lagi mengatakan Ibnu Zaid mengatakan apa hikmah? Al-aqlu fid din. Punya akal, ya. Punya kecerdasan. Gitu. Intinya apa? Al-hikmah itu ya maknanya banyak. Bisa jadi begini. Bisa jadi maknanya kalau buat para nabi hikmah itu ya kenabian. Buat orang cerdas hikmah itu kecerdasan. Buat orang yang berdakwah hikmah itu ketepatan gitu. Ya, jadi maknanya luas. Nah, inilah yang dikatakan tadi khairon kasiro. Ya saking kasironya tafsirnya pun juga apa tuh? Kasiro. Itu ya, hikmah. Wa ma aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala. Dan juga yang kami maksud dengan kata hikmah selain Al-Qur'an tadi adalah apa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, di mana beliau bersabda al hikmatu dolatul mu'min. Ya, kata baginda Rasul al hikmatu dolatul mu'min. Apa sih al hikmatu dolatul mu'min? Hikmah itu adalah barang orang mukmin yang hilang, ya. Kelihatan banget. Nah, al hikmatu dolatul mu'min, ya. Hikmah itu adalah barang orang mukmin yang hilang, dolah, ya gitu. Siapa orang yang mendapatinya dimanapun dia berada maka ambillah, gitu ya. Jadi kalau kita menemukan satu ilmu dari lisan orang kafir misalnya, ya ambil, ya. Sebagaimana yang pernah saya bilang ya, banyak ilmu orang Islam diambil sama orang kafir, ya. Disiplin, tepat waktu. Yang ambil siapa? Orang Jepang, ya. Orang Jepang kalau datang, ya jam 6. Janjiannya datangnya jam berapa? Sebelum jam 6. Ya. Kalau kita kan apa? Ya jam 7. Pokoknya jam 7 berarti jam 8 gitu ya kan gitu. Dan orang Indonesia cuman tepat waktu hanya pas buka puasa gitu. Itu pas banget ya. Kacak sedetik mungkin ya. Iya bener gak? Adapun sisa lainnya jadwal buka bersama. Nanti buka bersama acara mulai jam 5 ya, ngaret. Ya, tarawih habis Isya ngaret. Tapi yang namanya buka puasa enggak ada yang ngaret. Itu luar biasa itu ya. Ya makanya hebat, dahsyat itu buka puasa itu ya. Makanya kemarin waktu foto-foto saya di Bakri itu
susah banget ngaturnya. Ya, ngatur orang banyak nggak nyampe 100, mungkin puluhan orang gitu. Ayo foto, susah banget ngaturnya. Saya bilang begini, Islam kalau ngatur orang gampang. Gimana? Lo komat aja pada baris tuh. Bener gak? Iya. Orang Islam di mana? Di Ka'bah. Itu kan berapa orang itu? Jutaan orang itu. Satu kali komat beres. Itu ya. Kalau ngatur 30 orangnya susah banget. Lurusin susah. Itu ya itu. Nah. Berarti kudu komat dulu tuh ya. Ya, jadi hikmah itu atau ilmu itu adalah barang orang mukmin yang hilang. Wahya mansuba ila quwwatil aqliyah, dan yang namanya hikmah itu dihubungkan dengan kekuatan akal gitu ya. Makanya berarti kesimpulannya apa? Waman yu'tal hikmah, siapa orang yang memaksimalkan potensi akalnya sehingga keluarlah hikmah, gitu maksudnya. Maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Waqad arafta, dan sungguh engkau telah mengetahui fi ma sabaqa, pada apa yang telah lalu, anna lin nafsi quwwataini, bahwasanya jiwa memiliki dua kekuatan ya. Coba dilihat halaman 39 tuh sampai 41 ya dalam footnote-nya. Apa kekuatannya tadi? Ihdahuma tali jihata fauqin. Salah satu dari keduanya itu adalah kekuatan yang menghadap atas. Nah, ini pelajaran awal banget ini. Ya, kekuatan yang menghadap atas. Yang ngomongin masalah an-nafs tuh ya. Wahiyallati biha tatalaqqa haqa'iqal ulumi, yaitu ya, kekuatan yang biha, dengan kekuatan tersebut tatalaqqa, seseorang bisa menangkap haqa'iqal ulum, hakikat-hakikat keilmuan al-kulliyah yang bersifat global, ad-daruriyah yang bersifat daruri ya, wan nadhariyah dan bersifat nadhari. Ingat daruri wan, apa sih daruri, pernah saya sampaikan dalam kajian Mahya ya. Jadi ilmu terbagi dua. Yang pertama ilmu daruri, daruriyah. Yang kedua ilmu apa? Nazariyah. Apa bedanya ilmu daruri dengan nadhariyah? Kalau daruri tanpa mikir. Kalau nadhari pakai mikir. Contoh apa yang tanpa mikir? 1 tambah 1 2 gitu ya. Itu namanya tanpa mikir. Kalau nadhari yang mikir, akar 12. Nah, itu mikir tuh. Ya. Nah, itu jadi bagian yang menghadap ke atas itu dialah yang mengambil ilmu yang bersifat nadhari ataupun bersifat apa? Daruri gitu. Ya. Biasanya kalau ilmu-ilmu daruri yang belajarin anak-anak bocah tuh, anak bocah belajarnya daruri. Makanya kita kalau udah nyampe kelas tinggi tapi kita nggak belajar nazori, ya nazori, maka kita disamakan sama apa? Sama bocah gitu ya, anak-anak tuh. Minal mala'il a'la, yang mana ilmu tersebut berasal dari sisi yang tinggi atau dari alam ruh. Wahiyal ulumul yaqiniyah as-sadiqah azalan wa abada. Dan itu adalah ilmu-ilmu al-yaqiniyah yang bersifat yakin, as-sadiqah yang benar, azalan dia bersifat azali, wa abadan dan bersifat abadi ya. La takhtalifu bi ikhtilafil a'sar wal umam. Ilmu ini tidak berbeda dengan berbedanya masa dan umat. Kan ada tuh ya ilmu yang berbeda masa, beda ilmu. Beda tempat, beda ilmu gitu. Kalau ini ilmu ini enggak. Makanya dikatakan ulumul yakiniyah as-sadiqah azalan wa abada. Dia bersifat azali. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Sampai nanti sama, enggak berubah. Apa itu? Ilmu apa yang di setiap tempat sama? Al ilmu billah. Ilmu tentang Allah. Dimanapun sama. Bahkan ada ya satu ustadz mengatakan semua Tuhan kita sebenarnya sama. Ya. Orang Yahudi menuhankan Tuhan yang sama. Orang Nasrani menuhankan Tuhan yang sama. Cuman perbedaannya mereka tambah-tambahin. Tuhan mereka Allah ditambahkan sapi. Tuhan mereka Allah ditambahkan Yesus dan sebagainya gitu. Asalnya Tuhannya sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan musyrik, menduakan Allah. Kalau kita kan cuman satu, wa ilahukum ilahun wahid. Maka dimanapun tempat yang namanya Tuhan pasti sama. Itu namanya ilmu ya al-yaqini as-sadiqah azalan wa abada. La takhtalif bi ikhtilafil a'sar wal umam.
Apalagi ilmu tentang sifat Allah tuh ya, dimanapun sama, dari zaman ke zaman sama. Wa malaikatihi, ilmu tentang malaikatnya. Ya malaikat pun sama. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wa rusuli, rasul-rasulnya. Wa asnafi khalqihi, dan ya jenis-jenis khalqihi, ciptaan Allah fil alam, dalam alam semesta. Nah iya tuh. Jadi kembali lagi tadi ada ilmu yang bersifat ilmu yang hakiki, ya ilmu yang tidak relatif ya. Gitu kalau bahasa dosen saya namanya kebenaran absolut namanya ya. Absolut ya. Apa sih kebenaran absolut? Itu mutlak. Kebenaran mutlak. Tidak, lawannya apa lawannya? Lawannya relatif. Saya mau tanya, orang nyolong, seorang maling nyolong. Benar apa salah? Kalau kita pakai kebenaran absolut, ya salah benar hitam putih. Tapi kalau kita pakai relatif, ya tergantung. Kalau maling nyolongnya buat nafkahin anaknya, ya benar gitu. Makanya pemahaman relatif ini bahaya. Di kampus-kampus mahasiswa diajarin bagaimana berpikir relatif, nisbi. Sedangkan kita di pondok diajarkan berpikir absolut. Ya kebenaran itu ya satu gitu. Kalaupun ada khilaf nanti ya dalam furu'nya saja, bukan dalam usul. Tapi mereka dalam usul pun mereka berbeda gitu. Nah, ini bahayanya itu ya. Kalau kita belajar di kampus tanpa kita punya basic. Bal min jumlatihi, ya, bahkan ya termasuk bagian daripada ilmu tersebut, ya ilmu yang bersifat apa tadi? Yakini yang shadiqah tadi adalah al ilmu bi anna nafya wal isbat la yasduqani ala syai'in wahid. Bahwasanya tidak ada dan ada tidak akan bisa ya terwujud atas sesuatu yang satu, fi halin wahidatin, pada satu hal, biji hatin wahidah, dalam satu sisi ya. Jadi gini, ini maksud Imam Ghazali gini, ada namanya ilmu ya, namanya ilmu hakiki. Contoh gini, 1 tambah 1 berapa? 2. Ini namanya ilmu hakiki. Dia tidak akan bisa bertemu dalam satu waktu, dalam satu hal, dalam satu sisi dengan hal yang berbeda. 1 tambah 1 bukan 2. Ini nggak bisa ketemu. Ini yang namanya isbat. Ini yang namanya apa? Nafi. Ya. Ini isbat. 1 tambah 1 adalah 2. Ya. Yang bawah 1 tambah 1 bukan 2. Kenapa dikatakan nafi? Karena ada bukannya. Ya. Kalau saya bilang Tuhan itu Allah, ini apa namanya? Isbat. Kalau saya bilang Tuhan itu bukan Allah, ini namanya apa? Bisa nggak ketemu? Nggak bisa. Ini namanya kalau bahasa mantiknya nakidani, 2 hal yang berkontradiksi, nggak bisa ketemu. Makanya aneh 1000 aneh kalau ada orang ceramah dengan 2 hal ini. Dalam satu ceramah dibilang kita tidak boleh berbuat sesuatu yang baru, karena sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin, semuanya sesat. Ya, wa kullu dalatin fin, semuanya di neraka. Tapi di sisi lain dalam ceramah yang sama, dia mengatakan kalau pakai motor ke masjid boleh. Kan motor di zaman Nabi ada gak? Berarti apa namanya? Itu kan gitu. Dalam satu ceramah dia berbicara tentang 2 hal yang kontradiksi, itu namanya nakidan. Ya, itu nggak bisa dalam ilmu mantik. Cara berpikirnya salah, gitu. Ya, jelas. Jadi kalau kita pengen menjabarkan 2 hal yang berbeda, harus dari sisi yang berbeda. Contoh misalnya saya Radit Soleh. Ya, Fahri, Radit Soleh, Radit bandel misalnya gitu, atau nakal, bertabrakan nggak? Kita harus cari sisi lain. Radit Soleh kalau di masjid gitu, bandel kalau di rumah. Bisa nggak begini? Bisa nggak? Tadi bertabrakan nggak tadi awalnya? Bertabrakan kan? Tapi kalau saya ambil sudut pandang lain, kalau di masjid, kalau di rumah, nah itu
Itu min jihatin tadi, bijihatin wahidah. Dia nggak bisa kalau semuanya jenisnya, halnya, jihanya sama, nggak bisa. Dia harus ada sisi lainnya gitu. Nah secara akalnya kan kita secara naluri ya, kita kan nggak belajar mantik nih. Ini bertabrakan nggak ini? Enggak kan? Tapi kalau saya bilang Radit soleh, tapi Radit bandel, bertabrakan sama kita. Contoh misalnya, langit itu biru, tapi di sisi lain saya bilang langit itu hitam, bertabrakan nggak? Bertabrakan. Secara akal kita nggak belajar mantik nih, ini makanya Imam Nawawi bilang nggak perlu belajar mantik sebenarnya. Kita udah tahu secara naluri kita, akal kita gitu. Nah tapi kalau saya bilang langit itu biru di siang hari, langit itu hitam di, nah terima gak? Nah gitu ya, paham ya? Wa kadza sairul ulumil hakikiyah, begitu juga seluruh ilmu hakiki. Nah yang tadi dikatakan ilmu hakiki. Jadi ada namanya ilmu apa? Ilmu hakiki. Apa ilmu hakiki? Ilmu yang pasti. Ilmu apa? Pasti. Nggak ada beda, nggak ada khilaf, itu namanya ilmu hakiki. Fahadhil ulum, maka ilmu hakiki ini hiyal hikmatul hakikiyah, itu yang diberikan nama oleh Imam Ghazali namanya hikmah hakiki. Ya. Lalu kuwah yang saniyah, kekuatan yang kedua, ya tadi Imam Ghazali bilang, ya, an-nafsu memiliki apa? Dua kekuatan. Yang pertama kuwatu fauqin, kekuatan yang di mana? Dari atas. Apa tadi contohnya? Ilmu hakiki. Ilmu hakiki. Simpelnya aja gitu ya, ilmu hakiki atau hikmah hakikiyah. Nah, yang kedua kuwatu tahat. Ya, tuh, kuwatu tahat. Apa itu kuwatu tahat? Wahiyallati jihata tahtin, yaitu yang datang dari bawah. A'ni, yang aku maksud adalah jihatal badani, kekuatan yang bersumber dari sisi badan, wa tadbirihi, dan pengaturannya, wa siyasatihi, dan ya pengaturannya pula sama ya, mana siasah. Wa biha, dan dengan kekuatan itu tudrikun nafsu, maka jiwa bisa merasakan, mengetahui al khairati fil a'mal, akan kebaikan-kebaikan dari amal. Watu sama aklal amali, maka dinamakan itu namanya akal amali atau akal praktis. Ya. Jadi kalau tadi akal nazori, kalau ini namanya apa? Akal amali. Wabiha yasusu kuwa nafsihi, dan dengan hal tersebut, dengan kekuatan tersebut, yasusu kuwa nafsihi, dia itu bisa mengatur kekuatan dirinya. Ya. Wa yasusu ahla manzilihi, dia bisa mengatur kekuatan penghuni rumahnya. Wa ahla baladihi, dan masyarakatnya. Wasmul hikmah, dan nama hikmah laha pada dirinya, pada si kuah yang tadi tahat tadi, itu min wajhin, dari satu sisi, kal majazi, itu hanya seperti bahasa kiasan. Ya. Lianna ma'lumatiha, karena maklumatnya, karena ilmunya, karena informasinya itu misli zibik, seperti air raksa. Ya, tataqallab, dia itu berubah, la tasbut, tapi tidak tetap. Ya, jadi air raksa itu bisa berubah-ubah tuh. Ya. Apa contoh maklumatnya? Ya, apa contoh ilmunya? Anna badal mali fadilatun, bahwasanya memberikan harta adalah fadilah, keutamaan, akhlak yang baik. Waqat yasir razilah, terkadang menjadi tidak baik. Fi ba'dil awqati, dalam sebagian waktu. Wa fi haqqi ba'dil ashkhas, pada sebagian diri orang lain. Nah, jadi tadi ya. Jadi kalau ilmu hakiki itu apa tadi, bersifat apa tadi dia? Bersifat apa? Tidak ada khilaf. Pasti, enggak ada khilaf. Semua sama di setiap tempat, di setiap masa. Tapi kalau tadi tuh yang kedua, kekuatan apa? Kekuatan tahti, atau yang disebut dengan apa tadi? Nah, disebut hikmah, nanti hikmah khuluki namanya. Hikmah khuluki. Apa sifatnya di sini? Ya, berbeda-beda. Berbeda-beda. Tuh.
Imam Ghazali ngasih contoh tadi, apa tadi? Sedekah. Bazlul mal. Sedekah itu bisa menjadi fadilah atau akhlak yang baik, bisa menjadi apa? Akhlak tercela, akhlak yang buruk. Ya. Buat siapa? Ya tergantung. Dia bisa menjadi fadilah jika pada tempatnya dan menjadi akhlak tercela jika tidak pada. Contohnya siapa? Contohnya orang sedekah sama orang miskin pada tempatnya. Tapi kalau sedekah sama perampok, sedekahnya pisau lagi misalnya gitu ya. Yang aneh nyari jariah dah mente gitu. Kan ngeluarin harta tuh. Apakah tepat? Ya nggak tepat. Maka tidak menjadi apa tadi? Fadi. Nah itu karena berbedanya ya itu amalan dengan menyesuaikan dengan tempat, menyesuaikan dengan waktu dan orang, maka dia itu disebut hikmah khuluki. Ya. Dan berbeda dengan ilmu yang awal tadi yang bersifat apa? Yang bersifat pasti. Tuh. Nah, falidzalika kana ismul hikmah bil ula ahaq. Maka oleh karena itu nama hikmah buat yang pertama, buat ilmu hakiki tadi itu lebih berhak. Wa hadhihi tsaniyah, adapun yang kedua kal kamali, dia hanya penyempurna saja. Wat tatimmah lil ula. Paham ya? Jadi ilmu yang hakiki, ilmu yang mana tadi? Ilmu hakiki, ilmu yang pertama. Adapun yang kedua apa tadi? Tatim, penyempurna saja. Wa hadhihi al hikmah khuluqiyah. Ini yang dinamakan dengan hikmah khuluqi. Yang pertama hikmah hakiki. Yang kedua dinamakan hikmah khuluqi. Wal ula, yang pertama namanya hikmah ilmiah nadhariyah. Istilah lainnya begitu. Hikmah ilmiah nadhariyah ya. Kita jangan dibingungkan dengan istilah ya. Gitu. Ida gampang aja ilmu hakiki selesai gitu. Wa nani bil hikmah khuluqiyah, yang kami maksud dengan hikmah khuluqiyah halatan adalah satu kondisi, hal. Ya. Belum lama saya jelaskan tuh ya. Apa tadi hikmah khuluqiyah? Hikmah khuluqiyah apa kata Imam Ghazali? Halatun. Apa halatun? Keadaan. Kenapa dinamakan hal? Karena keadaan itu berubah. Jadi yang namanya hal itu yataghayyar. Ya, hal. Gitu. Lawannya hal apa? Lawannya hal makom. Makom itu sifatnya apa? Tetap. Ya. Jadi kalau yang namanya hal berubah-ubah. Nah, makanya tadi saya bilang, apa sih hikmah khuluqiyah? Ilmunya, apa tadi ilmunya? Berbeda. Beda tempat, beda ilmu. Gitu. Beda orang, beda ilmu. Contoh ya, kita sama orang tua cium tangan enggak? Tapi mohon maaf, ada orang tua kaya raya. Ya, ada orang tua kaya raya. Ya, kita cium tangannya. Beda tipis itu. Antara orang berakhlak ame antara orang menjilat. Ya. Paham nggak? Nah, kalau ente perhatiin ya, saya kalau sama orang tua saya cium tangan. Tapi kalau sama orang tua yang kaya, saya agak-agak ragu. Kenapa? Takutnya cium tangannya kita karena apa tuh? Karena harta. Berarti kan bedanya, ya berarti kan beda-beda. Orang tua nggak bisa disamain semuanya gitu. Ya. Dan juga orang-orang kaya, ketika ustadz cium tangan dia misalnya gitu. Mungkin nih orang kaya bilang apa tuh? Lihat tuh, ustadz lo aja cium tangan sama gua. Gitu. Jadi beda lagi tangkapannya. Ya. Paham? Berakhlak sama orang yang tawadu fadilah. Ya. Tawadu'uka ma'al mutawadi fadilah. Saya tulis dah ya. Tawadu'uka ma'al mutawadi fadilah. Tapi tawadu'uka ma'al mutakabbir razilah. Ini jangan ditanya kalam siapa, udah tulis aja. Ya pokoknya yang yaktur fi balina apa ya, Allah alam lah ya. Pasti kalam dari guru-guru kita. Tawadu'mu kepada orang yang tawadu adalah keutamaan, akhlak.
Ya, tapi kalau tawadu kita sama orang yang sombong, kehinaan. Karena kalau kita cium tangan orang sombong tuh lihat tuh. Jadi rendah kita, jadi hina gitu. Ya. Paham? Berarti sifat tawadu itu sendiri namanya hikmah khuluqiyah yang Imam Ghazali bilang tadi hal. Kenapa dikatakan hal? Karena itu hikmah bisa berubah, enggak paten gitu. Ya. Kalau kita kan terhadap Allah, Allah Tuhan kita, ilmunya bersifat apa? Hakiki, enggak bisa berubah. Mau kita di Arab kayak mau di Amerika, mau di Eropa ya begitu. Tapi kalau akhlak enggak, itu ya. Kita di Arab nih, kalau sama orang tua enggak cium tangan, enggak cipika-cipiki itu. Kita di Arab sama yang lebih tua, kita yang cium kening orang tua, cium kening, bukan orang tua cium kening kita bukan. Tapi kalau di sini orang tua cium kening yang muda. Kalau di sono yang muda cium kening, nah itu beda. Makanya disebut apa? Hikmah khuluqiyah. Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang kami maksud dengan hikmah khuluqiyah adalah halatan suatu kondisi kejiwaan, kondisi hati. Wa fadilatan, dan suatu kesempurnaan lin nafsil aqilah, pada jiwa yang berakal. Itu ya. Biha, yang dengan ya hikmah tersebut tasusul quwwatal ghadabiyah wasyahwaniyah, maka ia mengatur kekuatan ghadab dan kekuatan syahwat tuh ya. Jadi yang ngatur siapa itu? Hikmah khuluqiyah namanya. Wa tuqaddiru harakatiha, dan dialah yang mengatur akan gerakan syahwat-syahwat tersebut ala haddil wajib, atas batasan yang semestinya, fil inkibadi wal inbisat, pada urusan dia itu menggenggam atau melepas, pada urusan kapan dia mesti maju, kapan dia mesti mundur. Tuh, fil inkibat, dia menggenggam, atau inbisat ya, melepas. Ya. Jadi syahwat itu kapan kita tahan, kapan kita pakai itu gitu. Itu yang ngatur siapa tadi? Hikmah khuluqiyah. Wahiyal ilmu bis-shawabil af'al, dan ilmu yang dihasilkan olehnya adalah ilmu akan perbuatan yang benar tuh ya. Ini yang benar ngapain sih itu. Makanya dalam kitab Hikam kemarin sebelum kita puasa itu kan ada tuh pembahasan itu ya. Yang namanya dorongan apa? Dorongan nafsu. Cirinya apa tuh? Ya, mudah, enteng. Yang namanya dorongan ilmu berat gitu. Makanya kalau kita disuruh milih antara perbuatan yang ringan sama yang berat, pilih yang mana? Yang berat. Kenapa? Yang berat itu berasal dari apa? Ilmu. Yang ringan itu berasal dari apa? Nafsu tuh. Ya. Jadi kalau ada kopi sama teh, mau kulis milih mana nih kira-kira? Jawabannya dua-duanya gitu ya. Karena itu bukan pilihan itu. Itu oplosan namanya. Masya Allah, luar biasa. Wa hadhil fadilatul khuluqiyah, dan keutamaan akhlak itu taktanifuha radilatani, itu dikelilingi oleh dua hal yang jelek. Ya. Jadi ya, fadilah khuluqiyah itu pasti dikelilingi oleh dua hal. Atau hikmah apa tadi? Hikmah kita sebut aja biar konsisten ya. Hikmah khuluqiyah. Itu dikelilingi oleh dua hal. Apa itu? Dikelilingi oleh yang pertama, sifat yang atas namanya ifrat. Namanya apa? Ifrat. Sifat yang di bawah namanya apa? Tafrid. Silakan tulis ya. Ada ifrat, ada tafrid. Ini hikmah khuluqiyah. Apa contohnya? Di sini Imam Ghazali mencontohkan ya. Hadhil fadilah khuluqiyah
taktanifuha razilatani huma al khibbu wal balah. Khibbu wal balah. Afan. Khibbun bagian atasnya, wal balah. Balahun. Ya. Apa khibbun di sini? Khibbun adalah jiwa penipu. Ini saking pinternya orang. Nah, makanya nih pinter kalau kelebihan. Nah, minterin orang. Namanya nipu. Ya, makanya orang-orang yang nipu-nipu itu pinter itu. Ya, gitu. Adapun di bawahnya al-balah apa? Bodoh. Gitu. Kebanget pinter dia nipu, kebanget bodoh ditipu. Al-balah tuh, gampang ditipu. Afwan Pak, saya minta ongkosnya, saya pengen pulang kampung. Ada nggak 50.000? Oh iya, kasih. Besok ketemu lagi orang yang sama, dikasih lagi. Itu namanya balah namanya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, ya. Pinjam gope ada nggak gitu? Oh ada, dikasih. Ustadz minjem lagi dah, ntar bulan depan saya ganti. Barang sama yang kemarin. Oh iya dikasih. Ustadz ada lagi nggak? Terus dikasih. Itu namanya balah tuh ya. Gampang banget digoblokin orang tuh ya. Balah. Amal khibbu, adapun khibbu, jiwa penipu, ya. Ini hikmah ya. Hikmah pinter, bahasanya cerdas lah gitu kita artikan cerdas. Itu di atasnya nipu. Ya. Di bawahnya bodoh. Maka posisi cerdas, ya, akhlak cerdas tadi, dia di antara apa tadi? Penipu dan bodoh. Amal khibbu, adapun sifat akhlak penipu, fahuwa darafu ifratiha, yaitu adalah sisi ekstrimnya, waziyadatiha, sisi kelebihannya. Jadi kepinteran banget tuh orang. Wahiyya halatun biha yakunul insanu dha makrin wahilatin, yaitu keadaan di mana dengan sebabnya ya ada pada diri manusia za makrin, maka ia menjadi orang yang tukang makar, wahilatin, tukang siasat, tukang tipu. Ya. Jelas? Kenapa? Kok bisa jadi tukang tipu gitu? Kok bisa? Ya. Bi'itlaqil ghadabiyah wasyahwaniyah. Gara-gara kenapa dia membiarkan dua sifat tadi, godob dengan syahwat tuh ya. Dibiarkan tuh, dia nggak didik godob sama syahwatnya, ya gitu. Liyataharraka ilal matlub, agar keduanya bergerak mencapai yang dia mau, harokatan zaidatan ala qadril wajib, dengan gerakan yang lebih dari batasan wajib. Gitu ya. Wa ammal balahu, adapun balah kebodohan, orang bodoh, akhlak bodoh, sifat bodoh, fahuwa tarafu tafritiha, yaitu sisi kurangnya. Ya. Wa nuqsaniha anil i'tidal, dan kurangnya daripada keseimbangan. Wa hiya halatun lin nafsi, dan balah itu adalah satu kondisi pada jiwa, taksuru, yang mana dia itu kurang, ya, lemah, bil godobi wa syahwaniyah, dengan sifat godobiyah dan syahwaniyahnya, dilemah tuh malah karena lemah godobnya dan syahwatnya, ya, anil qadril wajib, dari batasan yang wajib, makanya dia menjadi balah gitu. Wa man sya'uhu, apa sebabnya orang itu lemah dari sifat tersebut, dia menjadi bodoh, apa sebabnya? Al butul fahmi, lambatnya pemahaman. Wakilatul ihatati biswabil af'al, dan kurangnya pengetahuan tentang perbuatan yang benar tuh ya. Nah jadi ya begitu ya. Nah jadi setiap akhlak terpuji itu dikelilingi oleh dua akhlak tercela tuh ya. Cerdas dikelilingi daripada penipu dan bodoh. Ya. Wa amma syaja'atu, adapun syaja'ah, keberanian, fahiya fadilatun, dia adalah satu fadilah, akhlak mulia, lil quwwatil ghadabiyah,
milik si kekuatan godob. Ingat ya, syaja'ah itu milik. Berarti sumbernya apa? Godobiyah. Bikauniha qawiyah, karena keadaannya itu kuat. Ma'akuwatil hamiyah, disertai kekuatan semangatnya. Munqadatan, yang tunduk. Lil akli, pada akal. Tuh ya, jadi godob itu bisa menjadi syaja'ah kapan? Kalau dia tunduk pada akal. Ya. Al muta'addib, yang terdidik, bisyar'i, dengan syariat. Tuh ya. Jadi si akal tadi terdidik dengan syariat. Fi ikdamiha, pada ikdam ya, untuk majunya ya. Wa ihjamiha, dan mundurnya, menahannya tuh. Jadi maju mundurnya godob bergantung syariat. Kalau ada orang ngatain kita, mencela kita, wa huwa shaim falyaqul inni. Kalau ada orang puasa dicela, pengen diajak ribut, katakanlah ini shaim. Siapa yang ngajarin? Syariat. Ya, tapi kalau yang nyerang musuh apa? Jangan mundur, jangan kabur. Ya kita pertahankan diri kita gitu. Ya, jadi ada saatnya kita berperang, ada saatnya kita menahan. Nah, itu syariat yang ngatur tuh. Gitu. Nah, yang namanya syaja'ah wasatun baina radhilataiha. Dia adalah sikap pertengahan antara dua kejelekannya. Al-muqtanifataini, yang mengelilingi laha padanya. Tuh. Wahuma at-tahawur wal jubun. Apa itu? Tahawur, ya, sembrono, dan jubun, pengecut. Nah, ini dia. Apa tadi? Sifat asy-syaja'ah. Afwan. Al-ghodob, al-ghodobiyah. Godob aja dah, godob. Tadi godob melahirkan apa tadi? Asy-syaja'ah. Yang mana syaja'ah itu merupakan apa tadi? Wasatun, antara apa? Tahawur. Apa tahawur? Dan apa tadi? Al-jubun. Apa jubun? Pengecut, junub ya, terbalik, jubun. Tuh. Ya, jadi yang namanya ya berani itu berada di antara sembrono dan pengecut. Ya. Itu. Wa tahawur, apa sih tahawur di sini? Tahawur adalah tarafu ziyada alal i'tidal, sisi kelebihan dari batas keseimbangannya. Lebih tuh, ziyadah. Kelebihan, berani. Namanya sembrono. Apa sih bahasa lainnya sembrono? Ceroboh. Kalau nekat masuk kan nekat. Masuk ke nekat ya. Kebanget berani, nekat gitu. Berani sama nekat beda ya. Kalau berani, orang perang nih, tawuran nih, dia bawa senjata, namanya berani. Lawannya pakai senjata, kitanya kagak, namanya apa tuh? Ya, patungan nyawa namanya itu ya. Ya, tuh. Atau bahasa lainnya store nyawa ya itu. Jadi bukan store Tobi Top doang nih. Ada tuh store Tobi Top gitu. Saya mau storean Tobi Top gitu. Wahiyal halatul lati biha yuqdimul insanu alal umuril mukhtirah. Apa itu tahawur? Yaitu keadaan yang mana biha dengannya yuqdimul insan, seorang maju alal umuril mukhtirah, kepada perkara yang berbahaya. Ya, tuh. Jadi di mana seorang insan, seorang manusia maju untuk mengerjakan perkara berbahaya. Allati, yang mana yajibu fil akli al ihjamu anha, yang mana wajib menurut akal kita menahan diri. Gitu. Ya tadi saya bilang gitu. Orang pada bawa senjata gitu, kita nggak punya apa-apaan, kan namanya nekat. Harusnya kita apa? Ihjam, kita tahan diri kita, gitu. Jangan maju gitu. Wa amal jubunu, adapun pengecut, fahuwa tarafun nukson, dia adalah sisi kurangnya. Tuh, sisi kurangnya. Wa hiya halatun, dia adalah satu kondisi, biha, yang mana dengannya tankusu harok, berkurangnya kekuatan, ya, harokatul quwa al-ghadabiyah. Anil qadril wajib, dari batasan yang wajib. Jadi batasan yang wajibnya semana, dikurang, atau namanya jubun, gitu ya.
Fatusrafu anil ikdam, maka dia itu dihalangi daripada sikap untuk maju. Haitsu yajibul ikdam, di mana dia pada saat itu harusnya maju. Ya, sebagaimana orang alim ya, orang pinter pulang mondok, tolong kencengin dikit. Pulang mondok, pulang nyantren. Ya. Ada masjid jamaah tuh. Dia punya ilmu, yang lain ya semuanya ijazah, bacanya ijazah gitu. Pada nggak fasih gitu. Ini dia yang fasih, tapi karena pengecut yang harusnya dia maju gagak maju, namanya apa tuh? Aljubun. Ya gitu. Jelas ya. Jadi santri jangan pengecut, ntar suruh maju mendorong-dorong kan gitu. Gitu jangan ya tuh, maju. Ya, makanya kita nih kalau santri harus siap punya ilmu, namanya ilmu tahlil. Ya, orang kan pulang husnuzon nama ente, ini pasti bisa tahlil nih. Hafalin doa tahlil. Ya. Kebanyakan orang tuh yang mana aja ya, umumnya kalau doa tahlil kagak hafal. Ya, akhirnya puter-muter. Dorong-dorongan mik. Akhirnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Gitu. Ya. Jelas ya. Tuh. Jadi kalau emang harus maju. Ya, ngajar, khotib gitu juga. Khotib nih kalau nggak ada khotib ya kan, kadang kan masjid khotibnya nggak datang tuh. Ada kita maju, gitu. Man khotib doang kan gitu ya. Baca teks boleh nggak? Boleh. Wa mahma hasolat hadhil akhlak, dan ketika muncul akhlak-akhlak ini, sodarat minha hadhil af'alu, maka ya bersumberlah dari akhlak itu perbuatan-perbuatan ini. Jadi mana duluan munculnya? Perbuatan apa akhlak? Hah? Perbuatan apa akhlak? Akhlak dulu. Akhlak baru muncul apa? Perbuatan. Jadi yang namanya tawadu itu di mana adanya? Di hati. Nggak ada yang tahu kecuali orang yang punya sifat tawadu tadi. Tapi orang bisa tahu kapan? Kalau tawadu itu muncul dalam perbuatan. Sombong juga nggak ada yang tahu kecuali siapa? Orang yang punya hati. Tapi kalau orang itu telah berbuat dengan kesombongannya, baru kelihatan kesombongannya. Tapinya ada sisi husnudon kita. Ya, apa husnudon kita? Orang itu mungkin mengerjakan satu perbuatan sombong, tapi niatnya tidak. Karena kata Imam Haddad, al-mutakabbir al-takabbur afwan. Takabbur alal mutakabbir shadaqah. Apa maknanya? Sombong dengan orang yang sombong itu sedekah. Tapi kata Imam Haddad apa? Ya, tapi tidak dari sombongnya tidak dari hati itu ya. Nah. Jadi kan bisa ya orang berakhlak dengan akhlak jelek dalam perbuatannya, tapi sebenarnya batinnya kagak. Disitulah sisi husnudon kita. Maka kita nggak boleh ngejudge ya. Ada orang riak misalnya gitu, pamer gitu. Kadangkala orang menunjukkan amal tapi bukan buat pamer, buat nyontoin. Ya, ada salah satu Habib, ya dia mencontohkan depan muridnya sholat 100 rakaat dalam satu malam. Muridnya lihat. Artinya apa? Sekian banyak beliau sholat, beliau nggak tunjukin. Satu kali di sholat ditunjukin sama dia. Buat jadi apa tuh? Contoh. Itu boleh. Gitu. Ayyasduru min khuluqil jubni, yang bersumber dari akhlak tercela itu, akhlak pengecut tadi, ihjam la fi mahallih. Apa itu? Menahan bukan pada tempatnya. Ya. Giliran apa? Suruh imam mundur, padahal bisa. Giliran tawuran maju, padahal nggak bawa bawaan kan? Ya tuh nekat namanya. Ya. Giliran belajar disuruh ngaji, bilang nggak ada kesiapan. Ya gitu. Ayo belajar, waduh aneh nggak mampu guru, aneh lemah. Giliran suruh kawin maju. Siap, insya Allah siap guru. Padahal kawin butuh ngaji itu ya. Wa minat tahawur, di antara bentuk tahawur atau sembrono tadi, ceroboh, al-iqdam la fi mahalli, yaitu maju bukan pada tempatnya. Wa huma khuluqani sayyi'ani, dan keduanya adalah akhlak yang tercela.
Wa minasyaja'ati, dan termasuk daripada keberanian apa itu? Yasdurul iqdamu wal ihjamu haitsu yajib. Ya, di mana bersumber darinya ikdam sifat maju, wal ihjam sifat mundur tadi, haitsu yajib sekiranya memang itu wajib. Ya, jadi selain gus ikdam ada gus ihjam, nanti ada ya. Gus ikdam, gus ihjam tuh ya. Jadi gitu, dia tahu kapan maju, kapan mundur tuh. Gitu. Kama yajibu sebagaimana yang wajib. Wa huwal khuluqul hasanul mahmud, itu adalah akhlak yang baik yang terpuji itu ya. Wa iyyahu urida biqaulihi ta'ala, dan itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u. Nah ini keras tegas ame orang kafir, ame orang muslim sayang. Jangan dibalik, ame muslim tegas banget, keras banget, ame orang kafir sayang, gereja dijagain. Ya, orang muslim ormasnya dibubarin gitu. Orang Kristen dibanyakin gitu. Orang bikin masjid nggak dibantu, bikin gereja dibantu, kan kebalik gitu. Paham ya? Kenapa? Ya tadi kembali lagi karena sifat pengecutnya dia gitu. Fala syiddatu fi kulli maqamin mahmud, maka keras tidaklah di setiap posisi, setiap makom itu terpuji. Keras mulu ya nggak bagus ya. Wala rahmah, begitu pun sayang. Ya. Jelas ya. Gitu. Sayang mula sama santri, kita sama murid ya. Muridnya kesiangan, dia dipakein selimut, biarin nggak apa-apa lagi nyenyak gitu. Dikecup kening, masya Allah gitu. La ilaha illallah. Masih ya orang subuh begitu, bangunin lah, ada subuh kan gitu. Bener gak? Gitu. Lain lagi ngaji tidur, biarin lah lagi ngaji tidur, mungkin yang nggak paham kali kan gitu. Jelas ya. Jadi salahnya orang gitu, giliran subuh dibiarin gitu. Kan wajib itu gitu. Giliran futsal, bangun futsal, ayo futsal. Kacau ini. Kan futsal dibangunin gitu. Terbalik, ingat subuh dibangunin, futsal biarin itu nggak apa-apa, kelewat nggak apa-apa, kan sunnah. Sunnah. Ngubah tuh, sunnah kata yang demen ya. Naam ya. Balil mahmudu, akan tetapi yang terpuji ma yuwafiqu mi'yarul aqli wasyar'i, yaitu apa yang sesuai dengan timbangan akal dan timbangan syariat tuh. Ya. Faman hasalalahu dzalik, maka siapa yang ada pada dirinya sifat itu, falyahfadhu, maka jagain tuh sifat. Udah sempurna kita dah itidal. Bil muwadhabah, dengan cara apa jagainnya? Tandain bil muwadhabah ala af'alih, dengan cara dia jaga, dia tekunin tuh perbuatan tadi itu. Jangan dibalik tuh ya. Wa man lam yahsul lahu, siapa orang yang belum ada pada dirinya sifat-sifat itu, sifat-sifat keseimbangan tadi, fal yandur, maka hendaknya dia lihat. Fa in kana tab'uhu ma'ilan ilan nuqsani alladhi huwal jubnu, kalau seandainya tabiatnya itu condong kepada sifat kurang, yang mana itu adalah pengecut ya, falyata'atu af'ala syuja'an, maka hendaknya ia kerjakan perbuatan orang-orang yang berani itu, mutakallifan, dengan dipaksain, wa muwadziban alaih, dan ditekunin tuh sifat orang pemberani, ikut silat ya tuh. Dulu saya kan termasuk pengecut, kalau disuruh maju nggak berani, ngomong nggak berani, tapi pas ikut silat berani gitu. Saking beraninya guru dilawan gitu. Saking beraninya tuh itu. Tuh kalau kelebihan tuh ya. Tuh. Jadi yang pengecut tuh beraniin gitu ya gitu. Maju kan, kadang-kadang orang suruh maju enggak mau kan ya. Pas ngomong mic-nya goyang gitu. Nah, itu namanya apa tuh? Kelebihan, kekurangan. Hatta yasiru lahu bil i'tiyad, sampai dia itu menjadi dengan sebab dibiasakannya tabaan, jadi tabiat, wa khuluqan, jadi akhlak, fayafidu minhu af'alu syuja'an, maka nanti muncullah darinya perbuatan atau pekerjaan daripada orang-orang yang berani. Ba'da dzalik, setelah itu taubaan secara tabiat, bukan maksain lagi tuh ya. Makanya dulu ada apa tuh, kalau di sekolah ada jurit malam ya, gitu, yang malam-malam keluar tuh kan ya. Itu yang kadang-kadang yang ngadain rohis tuh. Teman saya waktu yang ngadain rohis kan ditanya tuh ya,
Sebutkan nama sahabat. Wah, yang ikut 5 orang nih. Satu tim 5 orang. Satu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang satu bingung nih. Karena kan yang terkenal dulu masih zaman-zaman jahiliyah kan ya, yang terkenal 4 doang kan gitu. Karena setiap tarawih kan kita baca tuh. Tuh lagi siapa ini? Abu Lahab itu, Abu Lahab. Itu bukan sahabat tuh. Gitu. Ya, banyak tuh kadang-kadang cerita-cerita lucu ya waktu zaman-zaman sekolah. Ya. Kalau Rasulullah adalah kotanya ilmu. Pertanyaannya, kalau Ali apanya? Ada yang jawab, teman saya nyeletuk, gemboknya gitu. Gemboknya. Emang dasar kagak ngaji gitu. Nah. Wa in kana ma'ilan ila tarafiz ziyadah, kalau diri kita condong kepada sisi yang lebih, wa huwa tahawur, yaitu sembrono, ceroboh, fal yush'ir nafsahu, maka hendaknya ia rasakan dirinya bi awaqibil umur, akan akibat dari ya perkara itu. Jadi kalau kita misalnya sembrono, liatin akibatnya apa itu gitu. Dampaknya apa? Wal yu'adzim akhtaraha, dibesarkan tuh bahayanya, seberapa bahaya tuh kalau kita yang mengerjakan satu dengan ceroboh. Wal yatakallafil ihjam, dan paksain diri kita buat menahan diri, ila an yauda ilal i'tidal, sampai dia itu kembali kepada keseimbangannya, au ma yaqrubu minhu, atau yang lebih dekat kepada keseimbangan itu. Fa innal wuqufa alal haqiqati hadil i'tidal syadid, karena untuk tetap di posisi keseimbangan itu syadid, berat gitu. Nahan diri kan berat ya. Walau tusawwira dzalik, jikalau seandainya tergambar yang demikian itu. Bagaimana sih gambarannya orang yang menahan diri dalam perbuatan i'tidal atau seimbang tadi? Ya. Kalau digambar ini, lartahalatin nafsu anil badan. Pasti badan kita, jiwa kita akan copot dari badan. Gitu. Walaisa ma'aha alaqah, dan tidak ada beban di situ. Fakanat la tata'azzabu aslan, maka jiwa tidak akan merasa tersiksa sama sekali, bitta'assuf, dengan rasa penyesalan, ala ma yafutu minhu, atas apa yang telah luput dari dirinya. Wa kana la yatakaddaru 'alaiha. Ya. Kalau seandainya orang bisa i'tidal, dia itu bisa istiqomah dengan posisi seimbang, pasti jiwanya terbebas dari badan. Artinya apa? Jiwanya, ruhnya, nafsunya tadi enggak disiksa dengan badannya, dan enggak ada hubungan tuh, ya. Dan enggak tersiksa dengan apa yang telah hilang, ya. Dan tidak akan yatakadar, tidak akan terganggu atasnya ibtihajuha, akan kesenangan jiwanya, bima tajallalaha, dengan apa yang nampak pada jiwanya, min jamalil haqqi wa jalalih. Ya, saya gambarin gini dah. Kalau nafsu kita sudah i'tidal, sudah lurus, nanti Allah akan kasih apa? Itu badan sama ruh itu kayak nggak sinkron. Maksudnya nggak sinkron tuh kalau orang normal kan masih nempel sama badan. Antum lihat Habib Umar bagaimana beliau kalau ke Jakarta ya, tidurnya kapan itu? Ya, itu kayak bukan manusia lagi udah. Ya. Ruhnya lebih kuat dari apanya? Badannya. Kalau kita kan kebalik, ruh kita masih pengen ngaji, masih pengen, tapi badan kita udah nggak sanggup. Karena ruh kalah sama apa? Badan. Nah kalau orang-orang yang ini badan kalah sama ruh. Tuh. Yang kedua apa? Dia nggak bakal merasa tersiksa dengan apa yang hilang dari dirinya. Ya. Kalau kita kan masih merasa tersiksa ya, masih nyesel. Ya. Contoh begini, ayo ikut yuk, kemana? Bukber. Kita pikir bukber biasa. Ternyata di hotel bukbernya. Makanannya ada apaan aja, apa sebutin, dimsum, kolak, biji salak, steak golep lah. Ya pizza, semua ada tuh. Yang enak-enak ada. Saya mau tanya, yang nggak ikut nyesel gak? Nyesel. Itu berarti ente masih menyatu, belum i'tidal ente. Gitu ya. Jelas ya. Nah, jadi kalau seandainya sudah istiqomah tuh udah nggak nyesel lagi udah. Gitu. Diajak tahlil ogah, dipikir ke rumah orang susah. Ternyata ke rumah orang kaya di komplek, per orang sarang gope, pulang bawa BHS. Waduh. Belum parsel sarang atuh. Waduh, dedek nyesel. Aduh, nangis sepanjang malam dia.
Tuh, nggak bisa tidur seminggu kata dia tuh, masya Allah. Ya, itu yang pertama. La yatakadar, yang kedua, dia tidak akan merasa terganggu. Ibtihajuha, kesenangannya dengan apa yang Allah berikan dari keindahannya. Kadang mohon maaf ya, orang dikasih sesuatu hal yang bersifat maknawi dari Allah, dia merasa sedih, merasa terganggu. Contoh sakit. Ya. Ketika Allah memberikan sakit kepada kita, itu Allah sedang memberikan rahmat, muncul sifat jamalnya Allah. Tapi jamalnya Allah nggak terlihat buat orang yang belum pada masa i'tidal. Jadi yang dilihat Allah ini apa? Jalalnya. Padahal Allah apa tadi? Jamalnya gitu ya. Insyaallah. Walakin lamma asura dalik, akan tetapi ketika sulit yang demikian itu, ya. Kila, maka dikatakan wa imminkum illa wariduha, tidaklah dari kalian melainkan akan melewatinya. Ya, wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Sungguh yang demikian itu atas Allah adalah satu hal yang mesti. Wa qad ra'a ba'dul masyayikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Sungguh sebagian para guru-guru kita melihat Rasulullah dalam tidurnya. Faqala, maka dia bertanya, malladzi aratta biqaulika syayyabatni suratu Hud. Apa yang kau maksud dengan perkataanmu ya Rasulullah, telah membuat beruban kepalaku surat Hud. Jadi Rasul ketika turun surat Hud, Nabi bilang, gara-gara surat Hud nih rambut saya beruban. Jadi putih. Ya. Faqala, maka Nabi bersabda, qaulahu ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umir. Ya Muhammad, istiqomahlah engkau sebagaimana yang engkau diperintahkan. Maksudnya apa? Tetaplah dalam kondisi lurus. Oh, itu berat. Ya. Kita kan kalau jadi orang kan kalau lurus-lurus aja berat. Makanya orang yang menjalankan wirid aja, wirid nih, arba'in misalnya, dijaga sholat subuh tepat waktu misalnya, gampang apa susah? Susah. Apalagi yang 5 waktu, apalagi 40 hari, apalagi seumur. Allahu Akbar, itu jaga hati biar lempeng terus kan susah. Ya gitu. Makanya itu yang bikin Nabi beruban. Artinya apa? Ini istiqomah berat ini. Gitu. Ngomongnya gampang, jalaninnya berat tuh ya. Mana lagi ngaji, pengen ngaji ada tarikan kan deh gitu. Tuh, iya. Tuh. Iya. Iya kan berat kan, 30 hari ngaji kalam ini. Istiqomah hadir kan berat tuh ya. Iya. Iya, Mas Eko gitu kan itu. Iya, pengen ngaji nih, waduh tarikan nih ya. Ada fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, biar dunia dapat, akhiratnya dapat, dari doanya dah gitu. Gitu. Ini yang bikin Nabi beruban tuh gara-gara disuruh istiqomah berat, yang mudah istirahat tuh. Yani annal istidada ala siratil mustaqim fi talabil wasati baina hadhil atrafi syadidun, kata Imam Ghazali. Yakni maknanya apa? Annal istidad, bahwasanya lurus di jalan siratul mustaqim, fi talabil wasat, di dalam jalan pertengahan antara dua sisi tadi, syadid, berat. Wa huwa adaku minasy'ar, dia lebih halus daripada bulu. Wa haddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Itu siratul mustaqim. Ya. Kama wusifa min halis sirat fid daril akhirah, sebagaimana disifatkan tentang keadaan sirat di akhirat tuh. Makanya kuncinya ini, wa man istaqama ala siratin fid dunya, siapa orang yang istiqomah di jalan yang lurus di dunia. Maksudnya apa? Dia kagak sembrono, enggak pengecut, dia enggak terlalu jor-joran, enggak pelit, di tengah-tengah aja di dunia nih. Maka istaqama alaihi fil akhirah, dia akan jalan lurus nanti di akhirat. Tuh kuncinya begitu. Amin ya rabbal. Bal yakunu fil akhirah mustaqiman, bahkan dia akan jadi di akhirat orang yang lempeng. Idh yamutul mar'u ala ma asya alaih, karena seseorang mati bergantung atas apa dia hidup di atasnya. Ya, gimana dulu hidupnya ya begitu. Kalau ya orang yang ntar nggak istiqomah, ntar ngaji lagi, ntar nggak ngaji, nggak istiqomah tuh, atau ibadah ntar nggak ibadah, setahun libur gitu kan. Ada orang yang ngecit ya
Dia kan kafir ya. Ntar aja dah gua Islamnya udah 60 tahun. Mabok dulu, jinah dulu, pas 60 tahun tobat. Nah kan ngecit namanya kan tuh. Sehingga ada perdialog antara ada orang Arab, ada orang Cina. Orang Arab Islam, orang Cina Kristen. Bergaul berteman dari kecil. Orang Cina selalu kalau makan babi ngeledek orang Islam. Mau nggak ente? Mau nggak ente? Oh nggak, haram. Ngajak perempuan, mau nggak ente? Oh nggak, haram. Sampai ini orang Cina udah 60 tahun menjelang 70 tahun akhirnya masuk Islam. Ya, ditanya nih, gitu. Ini aneh udah dosa begini bisa gak masuk Islam sama temen yang Arab tadi. Kata temennya nggak bisa. Nak aja lu dari kecil lu makan babi dan sebagainya semua dinikmatin semuanya. Ujung-ujungnya masuk apa tuh? Islam tuh. Kata yang Arab tuh nggak bisa. Enakan lu katanya. Itu namanya ngecit namanya tuh ya. Ya jadi begitu. Beda kalau orang murtad beda. Jadi jangan ikut-ikut nanti murtad dulu gitu. Nah kalau murtad beda ya. Kalau murtad na'udzubillah min dzalik ya. Dia wajib mengkodok semua itu. Tuh ya makanya gitu. Ya orang kafir dia masuk Islam ya udah. Allah tutupin al-Islam terusannya? Ya jubu magoblahu kalau nggak salah ya. Islam itu menghapus apa yang sebelumnya. Islam itu menghapus apa yang sebelumnya. Jadi kalau kita pernah zina, pernah maksiat, kalau masuk Islam udah dari nol, gitu ya. Dimulai dari nol, walaupun isinya pertalite gitu. Walidzalika ujiba fi kulli sholatin, oleh karena itu diwajibkan setiap sholat membaca Al-Fatihah al-mustamilah ala qaulihi, karena Al-Fatihah itu ada mencakup ya kalimat ihdinas, tuh saking beratnya berjalan yang lurus sampai tiap hari diulang-ulang 17 kali minimal gitu. Karena emang ini minta hidup lurus itu penting. Kalau kita di dunia lurus, di akhirat lempeng jalan ntar itu. Fa innahu a'azzul umur, karena jalan lurus itu adalah perkara yang paling berat. Aqsaha alat talib, yang paling ujung, yang paling puncak dicarinya. Walau kulli fadalika fi kulli khuluq, kalau seandainya ya falau kullifa, kalau seandainya dibebankan zalika, yang demikian itu fi kulli khuluqin wahid, fi khuluqin wahid, pada satu akhlak saja, la tolal ana'u fihi, pasti capek bener tuh. Sekarang gini ya, saya mau tanya, akhlak baik ada berapa sih? Ada banyak lah ya. Sabar, ridho, ikhlas, syukur, qanaah, ya semua macam-macam. Sekarang saya mau tanya, satu aja kita jagain, sifat tawadu kita jaga. Satu aja nih, berat gak? Bagaimana kalau semua sifat kita jaga itu? Jaga sabar, jaga syukur, jaga ridho, jaga tawadu, jaga ikhlas. Jaga ikhlas aja berat, bener gak? Kadang kita ikhlas nih di sini, di sono belum tentu. Ya, tahlil di rumah orang susah gitu, yang isinya cuman makanannya tahu dingin, tempe keras, kita mungkin ikhlas. Tapi kalau tempat orang kaya belum tentu gitu. Jadi menjagain ikhlas saja ya. Wa qad kullifna dzalik fi jamil akhlak, sedangkan kita dibebankan semua akhlak. Ma'a khurujiha anil hasr, padahal itu kagak ada batasannya tuh akhlak. Ya, tuh. Satu, jagain satu akhlak aja capek, gimana semua akhlak tuh. Kama sayati insyaallah. Wala makhlaso, tidak ada jalan selamat min hadhil mukhtirat, dari kebahayaan ini, illa bitaufikillah wa birahmatih, kecuali dengan taufik dari Allah Ta'ala dan rahmatnya. Udah, kita jangan sombong dah ya. Tuh. Kita jagain satu akhlak aja belepotan ini gitu ya. Gimana jagain semua akhlak. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, annasu kulluhum halka illal alimun, manusia semuanya binasa kecuali yang alim, yang punya ilmu. Al alimun kulluhum halka, orang alim semuanya binasa, illal amilun, kecuali yang ngamalin. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, orang yang beramal semuanya binasa kecuali yang mukhlis. Wal mukhlisun ala khotorin azim, tapi yang ikhlas saja dia berada dalam bahaya yang besar. Ujung itu ya. Orang yang ikhlas berada dalam bahaya yang besar. Artinya apa? Masih kudu tetap waspada tuh.
Apalagi yang kagak punya ilmu, nggak ikhlas, nggak beramal. Nauzubillah. Fa nas'alullah ta'ala ayyumiddana bitaufiqih. Maka kami minta kepada Allah agar Allah anugerahkan kami taufiknya, linujawizal akhtar, agar kami bisa melewati berbagai macam bahaya fi hadhid dar, di tempat dunia ini. Wala nan khadi'a bidawail ightirar, dan kami tidak tertipu dengan seruan-seruan yang menipu. Tuh. Wa ammal ifatu, adapun ifah. Nah, lanjut lagi ya, setelah tadi hikmah dan apa tadi? Dan syaja'ah, kita masuk yang ketiga yaitu ifah. Apa itu? Fahiya fadilatul quwwati syahwaniyah, yaitu adalah fadilah kuwah syahwaniyah. Ya, kekuatan syahwat. Ya. Jadi ifah itu adalah apa? Fadilahnya dari kekuatan syahwat. Kesempurnaan kekuatan syahwat namanya ifah. Atau keseimbangannya. Wahiya inqiyaduha, apa itu yang namanya ifah? Inqiyaduha. Ya, ketundukannya ala tayassurin, dengan mudah, wasuhulatin, dan gampang. Kepada apa tunduknya? Lil quwwatil aqliyah, kepada kekuatan akal. Nah ya, jadi yang namanya ifa adalah ketika syahwat tunduk dengan mudah dan gampang kepada akal. Hatta yakuna inqibaduha wa imbisatuha bihasabi isyaratiha, sampai jadilah ya tertahannya, terlepasnya itu syahwat bergantung dari isyarat akal tuh. Kata akal pakai syahwat, pakai. Jangan, jangan, selesai itu. Lagi batuk misalnya kan, batuk ngekel gitu. Buka puasa ada es, minum nggak? Kata akal jangan, ntar lo batuk, besok ceramah lo ngekel lagi. Khotbah 15 menit isinya batuk semua gitu kan. Masyaallah muslimin, gitu. Rahimakumullah, gitu. Akal udah bilang jangan, emang karena kekuatan syahwat lebih mendominasi, akhirnya akal kalah tuh. Wayak tanifuha rozilatani, dan kekuatan ya syahwat tadi, apa ifah tadi dikelilingi dua sifat jelek. Apa itu? Asyarahu wa khumudu syahwah, yaitu akan apa? Syarah, ya rakus, dan khumudu syahwah, ya padamnya syahwat. Nah ini dia. Jadi syahwat melahirkan apa tadi? Ifah. Apa sih ifah tadi? Keseimbangan kekuatan ifah, kelebihan namanya apa? Syarah. Apa syarah? Rakus. Kurang namanya apa? Khumudus syahwah. Ya. Kayak orang misalnya suruh makan ogah, ini ogah, itu ogah, kawin ogah, kan padam syahwatnya gitu. Ya. Fasyarahu, maka syarah adalah ifratus syahwah, berlebihan syahwat. Ilal mubalaghah, kepada sesuatu yang berlebihan fil ladzat, dalam mencari kelezatan tuh ya. Rakus. Ya. Yang kayak kondangan gitu ya. Nasi putih, sebelahnya nasi kebuli, sebelahnya nasi goreng. Apalagi pikir ya, pastel, lontong, ame kue terus itu kue itu. Dimsum, sate itu semua. Sepiring muter itu, ya Allah itu ya. Pakai sayur lagi tuh. Nasi goreng pakai sayur, takut buat ketinggalan sayur tuh. Ya Allah ya. Allati tastakbihuha, yang mana dianggap jelek itu yang namanya sifat tadi, al quwwatul aqliyah, oleh kekuatan akal, wa tanha anha, dan dilarang sama dia. Itu namanya syarah ya. Makanya kalau kita baca kalimat begini nih. Jangan dibaca-baca syarihi nih ya. Dibaca apa tuh? Syarihi gitu ya. Ini bukan syarihi, syarah ya gitu ya. Kadang emang dibaca syarihi, cuman kalau dalam konteks ini namanya apa? Syarah. Wal khumudu, adapun padamnya syahwat, huwa kusuru syahwati, dia adalah kusuru syahwah, ya lemahnya syahwat. Anil inbi'as, untuk bangkit, ila ma yaqtadil aqlu nailahu wa tahsilah, untuk bangkit ya kepada apa yang dituntut oleh akal untuk mendapatkannya dan menghasilkannya tuh ya. Ya, jelas ya. Jadi yang bikin orang semangat nyari duit apa? Nih, syahwat. Gitu. Cuman kalau ifah, dia akan mengambil apa yang dia butuhkan. Kalau syarah, dia ngambil apa yang lebih. Kalau apa tadi? Khumud, dia nggak bakal mengambil. Kenapa? Karena nggak ada keinginan gitu. Ya, udah lapar, padahal udah aus, padahal minuman di depan mata nih. Guru aus gitu.
Itu minuman. Iya aus guru. Orang apa namanya? Itu. Padahal minuman di depannya tinggal apa? Karena nggak ada syahwat. Ya, sebagaimana antum, asem banget mulut nih. Adanya filter misalnya dia. Dia mazhabnya anti filter kan. Minum, isep. Enggak, nah itu. Berarti kagak ada hawa di situ. Jelas ya? Tuh. Iya, bahaya nih kalau udah khumut ya dikasih perempuan maunya laki, nauzubillah. Iya kan gitu. Iya. Maunya sosis Solo kan gitu. Astagfirullahaladzim. Allah, tuh bahaya tuh ya. Ya, hati-hati. Wahuma madbumani, keduanya tercela, mau syarah mau khumut tercela. Kama annal ifatallati hiyal wasatu mahmudatun, sebagaimana si ifah yang merupakan pertengahannya dia adalah sifat yang terpuji. Wa alal insan an yuraqiba syahwatahu, wajib bagi seorang manusia mengawasi syahwatnya, tanda itu. Wajib bagi kita ngawasin syahwat. Tuh. Kalau godop nggak perlu. Kalau syahwat kudu. Itu. Kenapa? Wal ghalib alaihal ifrat, karena umumnya si syahwat ini ifrat. Umumnya orang ya. Jarang syahwat itu apa? Tafrid gitu. Kebanyakan apa? Ifrat. Jarang tafridnya. Gitu. Kalau masalah godop sama ada tuh, ada yang ifrat berlebihan, ada yang tafrid ya, jadi apa? Pengecut. Tapi kalau yang namanya syahwat umumnya apa? Ifrat, berlebihan. Ya. Kita undang 10 orang, acara pesta perkawinan, kan makan enak-enak. Kira-kira yang nggak ngambil ada nggak? Nah, ada. Berapa orang persentasinya nggak ngambil? Paling yang ketiduran kan gitu. Kalau bangun ngambil semua kan begitu. Umumnya orang begitu. Jarang banget orang yang syahwatnya padam gitu. Gitu. La siyama ilal farji wal batni, apalagi urusan apa tuh? Kemaluan sama perut. Udah tuh mesti waspada. Begitupun wa ilal mali, urusan harta duit, wa riasati, urusan kedudukan, wa hubbis sana, dan suka dengan pujian. Tuh syahwat di situ mainnya, ya. Maka tingkatan yang paling tinggi yang mana kira-kira? Dari kelima syahwat tadi. Apa tadi syahwat yang pertama? Syahwat yang pertama al-faraj. Afwan, sebentar. Syahwat yang pertama al-faraj. Ini yang paling rendah. Kemaluan. Kemudian apa? Al-batan, perut. Kemudian mal. Kemudian riasah. Kemudian sana, nih dia. Ternyata yang paling samar ini, yang paling bawah ini, sana. Ya. Kenapa? Orang bisa meninggalkan syahwat kemaluan. Ya, bisa meninggalkan syahwat perut. Bisa meninggalkan syahwat harta, bisa meninggalkan kedudukan hanya untuk pujian. Biar dipuji sama orang. Ya. Ada orang jual-jualan sedekah, nih. Biar apa nih? Biar panggil bos. Biar dipanggil apa? Bos. Ya. Karena enak kan, senang nggak dipanggil bos. Makanya ada tuh anak muda, misalnya berteman kita bestie sama teman-teman laki nih, manggilnya sesama apa biasanya? Bos kan, bos sehat bos. Yang itu bilang sehat bos. Padahal kagak ada yang bos di situ, tukang ojek dua-duanya tuh. Tapi masing-masing manggil apa tuh? Wah aneh tuh. Padahal nggak ada yang bos itu. Itu kata perempuan begitu. Saya heran sama laki-laki. Satu sama lain manggil bos, padahal kagak ada yang bos. Dibalikin sama laki, lu juga sesama jelek manggilnya cantik. Itu namanya afirmasi positif katanya gitu. Motivasi. Emang ada aja ya balasan itu, luar biasa. Yang mana tuh hilang tuh? Nah ini, wal ifratu wat tafritu fi kulli dzalika nusanun. Yang namanya bentuk ifrat, berlebihan, wat tafrid, kekurangan, fi kulli dzalik, pada semuanya itu dianggap kurang. Ya, mau lebih, mau kurang, dianggap kurang. Ya. Wa innamal kamalu fil itidal, dan hanya saja kesempurnaan terdapat dalam
timbangan. Wa mi'yarul i'tidal, timbangan i'tidal apa sih? Al aqlu wasyar'u. Udah ini timbangannya dah. Ya. Masalahnya kita nggak punya timbangan. Nanya ame guru. Tuh ya, timbangannya karena guru banyak baca. Nih baca itu menimbulkan ilmu dan pengetahuan yang membina akal kita. Wadzalika, dan yang demikian itu mati nih. Nah. Bi an ta'lamal ghayatal matlubah, dengan engkau mengetahui akan puncak tujuan min khalqis syahwati wal ghadabi masalah, daripada penciptaan syahwatan godop. Jadi ya, gimana timbangan yang benar itu? Kita harus tahu kenapa Allah menciptakan syahwat sampai godop gitu. Bi anta alama, sekiranya engkau tahu anna syahwata ta'am, bahwasanya syahwat keinginan buat makan, innama khuliqat, hanya saja diciptakan Allah keinginan buat makan tadi, litab'atsa ala tanawulil giza, agar bangkitlah itu jiwa manusia tadi untuk mendapatkan nutrisi. Alladzi, yang mana yasuddu ma khalal, yasuddu khalala ma yatahallal, itu menutup api yang telah hilang dari api yang terlepas, min ajza'i badanih, dari bagian tubuhnya, bil hararah ghariziyah, dengan sebab proses pembakaran ya yang ada dalam tubuh kita tuh. Jadi kenapa kita makan? Biar yang hilang masuk lagi ke isi lagi. Kalau nggak ada syahwat makanan, nah yang lepas tadi nggak keganti lagi tuh. Hatta yabqal badanu hayyan, sehingga tetaplah badannya tersebut hidup. Wal hawasu salimatan, indranya sehat. Fayatawassala bil badani, maka dengan sebab badannya tadi yang sehat tadi, dia bisa sampai ila nailil ulum, untuk mendapatkan ilmu. Wadarki haqaiqil umur, mengetahui hakikat berbagai macam perkara. Sebagaimana kata Imam Ghazali, tujuan hidup bukan dua kan? Apa itu tujuannya? Ngaji sampai beramal, beribadah. Nah bagaimana biar makan buat apa? Makan buat mensupport ngaji. Nah, kalau ngaji lemes repot gak? Repot tuh. Fayatashabbaha bittabaqatil ulya, maka gara-gara dia makan badannya sehat, dia bisa tahu ilmu, dia akan sama dengan tingkatan orang-orang yang atas. Siapa itu? Rutbatul malaikah, yaitu para malaikat tuh. Kenapa? Malaikat punya ilmu, kita juga punya ilmu. Wabiha kamaluha, dan dengan sebab itu sempurnalah kesenangan, sempurnalah diri si nafsu tadi, wasa'adatuha, dan bahagialah dia karena mengetahui ilmu. Waman arafa haza, siapa yang sudah mengetahui ini, kana qasduhu minat ta'am, maka tujuan makannya adalah at-taqawiyya alal ibadah, untuk menguatkan dia ibadah. Dunat taladudzi bihi, bukan hanya sekedar mencari kelezatan. Fayaktasiru, maka kalau dia sekedar buat memperkuat ibadah, maka dia akan meringkas, menyedikitkan. Wayaktasid, dan dia akan menyederhanakan. La mahalah, tidak mustahil hal itu terjadi. Wala yashtaddu ilaihi syarahu, dan tidak akan kerakusan itu menjadi parah kalau dia tahu tujuannya itu. Wa ya'lam, dan dia mengetahui anna syahwatal jima, bahwasanya syahwat jima khuliqat, diciptakan oleh Allah, fihi, di dalam diri manusia, untuk apa? Litakuna ba'itsatan, agar dia menjadi pendorong alal jimai, untuk melakukan hubungan reproduksi. Alladzi, yang mana hubungan itu, huwa sababu baqa'i nau'il insani mahfudha, adalah sebab kekalnya jenis manusia yang terjaga. Fayatluba nikaha lil waladi wa tahassuni, maka dia mencari untuk menikah. Maka yang dicari dalam pernikahannya adalah lil walad, untuk anak. Wa tahassun, untuk menjaga syahwat. La lil la'abi wa tamatu, bukan hanya sekedar main-main dan bersenang-senang, bukan itu tujuan nikah. Ya gitu. Wa in tamatta'a wala iba, kalau dia main-main dan senang-senang, ya, kana ba'ithuhu alaihi ta'aluf, maka tujuannya ketika nikah itu apa? Ta'aluf. Dia hanya sekedar mencari kasih sayang. Ya gitu. Wastimalah al-ba'ithah, dan kecondongan yang muncul, yang ba'ithah, yang mendorong ala husnis suhbah, untuk baiknya bergaul, bersahabat dengan pasangan, wadawamin nikah, dan terus menikah tuh. Jadi orang tujuannya macam-macam. Yang paling bagus apa tadi diantaranya? Ya carinya mencari Makanya kalau nyari keturunan sebenarnya nggak aneh-aneh, nggak perlu apa tuh honeymoon gitu ya, nggak perlu prewed. Karena tujuannya yang penting apa tuh? Punya keturunan.
Kalau nggak ada keturunan, nah tambah pabrik baru itu. Ya. Memang susah kan ya. Susah di kita. Gitu kan Nabi Ibrahim punya istri sampai tua nggak punya anak, akhirnya apa? Buka cabang baru di Cikarang kan gitu. Maksudnya nikah lagi tuh. Gitu. Iya. Punya gak anak? Punya tuh gitu. Jelas ya? Ini ya TTA aja ya TTA ya. Sadar nari. Iya amin tuh, iya amin. Gitu. Jelas ya? Tuh simple aja sih gitu. Iya. Ilmunya simple, prakteknya susah gitu ya. Ilmunya simple gak? Simple ilmunya gitu. Iya gitu. Wayaktasiru minal ankihah, dan ya yang membatasinya dari pernikahan. Alal qadri, atas kadar, alladzi yang mana la yu'jizuhu, tidak membuat lemah dirinya, anil qiyam bihukukih, untuk melaksanakan hak-haknya. Jadi kalau bisa kita batasin nikah dengan batasan jangan sampai kalau kita tambahin kita nggak bisa menunaikan haknya tuh ya gitu. Punya bini satu ngontrak misalnya satu kontrakan 2 juta, 2 bini 4 juta, belum lagi makannya, belum ini belum itunya kan gitu, repot gitu ya. Itu kalau begitu khutbah seminggu 2 kali tuh calon. Jumat doang kalau bisa, khutbah Senin juga gitu kan, biar hidup nih ustadz itu ya gitu. Nah, waman arafa dzalik, siapa yang udah kenal, sudah tahu itu tujuan nikah tuh buat punya anak tuh. Kalau misalnya kita nikah jangan banyak-banyak, ntar kita nggak bisa menunaikan haknya, maka sahula alaihil iktisar, maka mudah bagi kita untuk membatasi itu. Jadi nggak berlebihan gitu ya. Wa inda dzalika la yakisu nafsahu bi sahibi syara, dan ketika itu dia kagak bakal membandingkan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Ada orang bandingin dirinya sama Nabi, Nabi aja banyak. Aneh banyak juga nggak apa-apa. Wah beda, ente bukan Nabi boy gitu. Karena Nabi ente. Idh kana la yashghaluhu kathratul ankihah, Nabi la yashghaluhu, tidak menyibukkan dirinya akan banyaknya nikah daripada zikir kepada Allah. Meskipun istrinya banyak, kagak melalaikan Nabi dari zikir. Kita ya Allah ada tuh. Bini atuh aja izin mulu gitu kan ya itu. Ya, afwan guru, bini lagi datang nih halnya gitu, masya Allah tuh. Senang ngacak-ngacak kuburan, ngacak-ngacak tong sampah gitu, aduh Allah, guling-guling. Lagi datang halnya repot tuh. La yazamuhu talabu dunya li ajiz zawab, Nabi tidak mengharuskannya untuk mencari dunia meskipun istrinya banyak tuh ya gitu. Beda, jadi Nabi itu banyak istri nggak lupa zikir. Bahkan kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya ya, al-jima tathhirul qulub. Jima itu membersihkan hati. Maka para nabi istrinya banyak biar hatinya makin bersih. Nabi kalau kita makin ruwet gitu. Bedanya gitu itu. Ya. Iya, karena tuntutannya banyak gitu ya. Bini yang pertama minta apa nafkah 3 juta, yang kedua 5 juta. Bini muda soalnya. Belum iPhone 13 kan gitu syaratnya. Mungkin berat tuh. Udah pasti banyak bohongnya itu ya tuh. Wa man dhanna, siapa yang mengira annama la yadurru sahiba syar'i la yadurru, siapa yang mengira bahwasanya apa yang tidak mudarat buat Nabi tidak mudarat juga buat dirinya, karena kaman dhanna, dia sama kayak orang yang mengira annama la yughayyirul bahrul khidam, bahwasanya apa yang tidak bisa merubah air samudra minan najasat, daripada najis, la yughayyiru kuzan mughtarafan, tidak bisa juga merubah air secangkir daripada air laut tadi. Maksudnya apa? Maksudnya gini, aneh mah nggak bakalan apa, Nabi aja nggak apa-apa, gue nggak apa-apa gitu. Nabi laut kemasukan najis nggak pengaruh, nah kita gelas air segelas ketetesan najis rusak kan begitu ya gitu ya. Nabi banyak masalah umat, masalah istri, masalah anak, Nabi nggak berubah, hatinya tetap sama Allah. Kita ada masalah kita sama istri ya bikin status gitu, angkat tangan gini, ya Allah gitu, ya Allah kasihin Baim ya Allah gitu. Ya Allah, dikit-dikit bikin status tuh ya. Itu ya. Wa anna ma la yadurru syakhsa al-qawiyyal ayyidas sawiyya minal at'ima alladzi la yadurru sabiyyar radi'a wa sakhifal bunya.
bahwasanya api yang tidak membuat mudarat, ya. Seseorang yang kuat, yang lurus dari makanan yang lezat, ya, itu tidak akan membuat mudarat seorang anak kecil yang masih nyusu, yang lemah, yang masih bocah. Lah kan nggak nyambung. Ya. Kalau makanan buat orang dewasa dimakan anak kecil kagak kuat gitu, ya. Anak kecil baru nyusu dikasih pisang Ambon lagi. Karena orang dulu gitu ya, dikerokin. Pernah tuh anak saya yang pertama tuh, Akila, dikerokin pisang mampet. Pas saya bawa ke bidan diomelin, "Pak, anak bapak ini masih bayi, itu lambungnya kayak biji kocok, kecil. Lah masukin pisang setengah potong gitu." Tampet itu semua kan begitu. Ya. Nah kita jangan disamain. Nabi hatinya luas. Bini 9 misalnya gitu, dihidupin sama Nabi kagak pengaruh ke hatinya gitu. Makan banyak pun nggak ada masalah, anak kita gitu. Ya bini atuh aja pusing tuh ya tuh. Ini ngatur-ngatur dulu bulan puasa. Besok lebaran kemana nih ya? Ke rumah orang tua apa ke rumah bini dulu kan begitu. Itu kalau bininya atuh, pujang kalau bertuanya 4 kan gitu. Mertuanya 4 yang atuh di London, yang atuh di Jepang tuh kan jauh-jauh tuh. Pusing gitu. Wa kamin ahmaqa yatakayas. Berapa banyak orang bodoh pura-pura pinter, pura-pura menjadi orang kais, ya. Fayuqayisu nafsahu, ya. Dibandingin tuh dirinya, ame nabi bisahibi syara'. Muqayasatal malaikah, itu kayak kias malaikat bil haddadin, kayak kiasnya malaikat sama tukang besi, ya. Fayahlik min haitsu la yadri, maka dia akan binasa, ya, dari segi dia enggak tahu, karena dia enggak tahu. Naudzubillah min amasyil bathirah. Maka kami berlindung kepada Allah daripada butanya mata hati. Fa innaha takadu takunu arda minal ama. Karena buta mata hati itu bisa lebih hina, lebih parah daripada buta mata kita. Idil ama, karena orang buta ya takit ajazahu, dia yakin dia itu lemah, dia enggak mampu. Fayuqallid fayahdiyahu ghairuhum. Maka dia mengikuti orang lain dan dapat petunjuk orang lain karena dia merasa enggak mampu. Wal a'ma, sedangkan orang yang buta mata hatinya, yanfatihu min basirati, dia terbuka, ya, matanya biqadri ma yastankifu bihi anil ittiba, sekiranya dia itu terhalang untuk mengikuti orang lain. Jadi dia nggak bisa ngikutin orang. Tapi layak mulu nuruhu, cahayanya nggak cukup. Bihaisu yastakilu, sekiranya jalan sendirian. Kenapa? Mustaddan, tertutup dia dari jalan yang lurus. Dia nggak mau ngikut orang, di jalan sendiri nggak mampu, ujung-ujungnya tersesat. Mendingan orang buta sekalian, gitu. Dia orang buta, dia ngikutin orang, karena nggak mampu. Orang yang buta mata hati, matanya melek, cuman ogah ikutin orang. Padahal mata hatinya belum cukup tuh. Nauzubillah tuh ya, orang yang ngerasa pinter. Wa min hadza haluhu, ya. Dari sinilah keadaannya, fala yubalillahu fi ayyi wadin halak, maka Allah enggak peduli di manakah dia berada dalam lembah, halakah dia akan binasa. Walaqad raaitu ta'ifatan minal hamqa, sungguh aku melihat sekelompok orang bodoh al-awam, yang awam, yatakayasuna, mereka itu berlaku pura-pura pinter, fit tasarrufi bi araihim, dalam pendapat-pendapat mereka. Wa yaz'amuna, dan mereka menyangka ana hadhihi syahwa, bahwasanya syahwat ini limadza khuliqat, kenapa diciptakan oleh Allah. In kana ittiba'uha madmuman, kalau diikutin malah tercela, wa muhlikan, binasa. Tuh, kata mereka gini, kenapa Allah ciptakan syahwat, kalau diikutin malah sengsara, malah celaka? Enggak mungkin, gitu kata mereka, ya. Sebagaimana babi, ya. Babi kenapa diciptakan Allah kalau bukan buat dimakan? Buat apa babi? Kan gitu. Sama kayak begitu. Mereka menyangka apa? Ngapain Allah ciptain syahwat kalau nggak diikutin? Walam ya'lamu, mereka tidak tahu anna tahta khalqi syahwataini, bahwasanya di balik penciptaan dua syahwat, yakni syahwat perut dan kemaluan, hikmataini, ada dua hikmah azimataini yang besar. Apa hikmah yang besar tadi? Ihdahuma, salah satunya adalah ibqa'us syakhsil bil ghidai, ya, yaitu mengkekalkan seseorang dengan nutrisinya. Wan nau'i, mengkekalkan jenis manusia, bil harsi, dengan reproduksinya. Fa innahuma daruriyani, karena keduanya perkara yang daruri, mesti, fil wujudi, dalam wujud ini. Bi hukmi ijra'illah, dengan hukum yang dijalankan Allah terhadap sunnatahu, sunnahnya,
bi masyiatihil azaliyah, dengan ketetapan Allah yang azali. Allati la tajidu laha tabdila wala tahwila, yang kau tidak akan temukan gantinya dan ya perubahannya tuh ya. Jadi ada hikmah daripada penciptaan syahwat tadi ya. Yang kedua apa hikmahnya? Targhibul khalqi ya, mendorong manusia makhluk fis sa'adatil ukhrawiyah, untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi biha, dengan dengan syahwat tadi itu. Yang kemarin saya bilang ya, kenapa sih surga itu isinya perempuan, bidadari, sungai, buah? Karena itu syahwat dorongannya. Kalau nggak ada syahwat orang nggak bakal mau tuh gitu. Kalau ente yang udah nikah merasakan kenikmatan pernikahan, itu baru satu istri, bagaimana puluhan ribu bidadari. Wah, nggak kebayang tuh otak kita kan gitu. Itu buat manusia yang memang demen sama syahwat begitu. Tapi Allah izinkan itu. Walaupun buat para aulia bukan itu. Kenikmatan yang paling besar adalah melihat Allah. Fa innahum law lam yuhissu bihadhil lazat wal alam. Karena sesungguhnya mereka, jikalau mereka para manusia tidak bisa merasakan kelezatan ya, wal alam dan rasa sakit, lam yarghabu fil jannah. Maka mereka tidak akan mau masuk surga. Ngapain masuk surga? Kagak nikmat gitu. Walam yahdharu annar, mereka enggak takut neraka, ngapain masuk neraka? Enggak apa-apa gitu. Makanya dikasih rasa sakit dan rasa manis, lezat. Walau wu'idu bima la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar lamma athara dzalika bimujarradi fi nufusihim. Sekiranya wu'idu, dijanjikan mereka itu, bima la ainun ra'at, dengan apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah mendengar, yang enggak pernah terlintas dalam hati manusia, maka hal itu tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun terhadap diri mereka. Hadza hukmul iffah, inilah hukum iffah. Dan yang terakhir, wa ammal adlu, adapun keadilan. Apa sih adil yang keempat? Fa huwa halatun lil quwas salas fintidhamiha ala tanasub, yaitu satu hal keadaan di mana kekuatan yang tiga ini tersusun rapi, ala tanasub, dengan bagus, dengan sesuai, bihasabit tartib, sesuai urutannya, al wajib, yang semestinya, fil istila wal inqiyad, di mana ada yang berkuasa, ada yang tunduk. Siapa yang berkuasa? Akal. Siapa yang tunduk? Qadab sama syahwat. Falaisa huwa juz'an minal fadail, tapi ingat ya, si adil ini adalah tadi bukan bagian dari akhlak, bukan fadail, bukan bagian dari akhlak. Tuh. Dia hanya apa? Ibaratun, satu ungkapan tentang kompilasi akan akhlak yang mulia. Fa innahu mahma kana bainal malik wa jundih wa ra'iyatihi tartibun mahmudun. Karena sesungguhnya ketika antara raja, tentara, rakyat ada susunan yang terpuji, bikaunil maliki basiran qahiran, sekiranya raja itu adalah raja yang cerdas, raja yang berkuasa, wa kaunil jundi, keadaan si tentaranya adalah zawi kuwatin, tentaranya kuat dan taat kepada raja, wa kaunil ra'iyati, keadaan rakyatnya itu du'afa, lemah ya, sulisail al-qiyadah, dia mudah patuh kepada raja, maka kila innal adla qaimun fil balad, maka sungguh dikatakan keadilan telah tegak di satu negeri. Walan yantadimal adlu, dan tidaklah ya terlaksananya suatu keadilan, bi an yakuna ba'duhum bihadhihi sifat duna kullihim, sekiranya ada sebagian daripada sifat-sifat ini yang berada di bawah daripada semuanya. Kadzalikal adl, begitupun keadilan fi mamlakatil badan, pada kerajaan badan. Baina hadhihi sifat, antara sifat-sifat ini tuh. Jadi enak tuh kalau raja berkuasa di bawah raja, tentaranya kuat lagi. Tapi tunduk sama raja, enggak ngelawan, enggak mengada kudeta. Nah, aman tuh. Gitu. Itu namanya tadi apa? I'tidal. Wal adlu fi akhlaqin nafsi, keadilan dalam akhlak jiwa tadi, yatsba'uhu, dia mengikutinya, la muhalah, tidak mustahil. Al adlu fi muamalah wa siyasah, begitupun adil dalam urusan muamalah dan siasah politik. Wa yakunu kal mutafarriq, itu seperti cabangnya. Wa ma'nal adl, maknanya adil adalah tertib al mustahabbu, satu susunan yang baik. Nah, itu makna adil, susunan yang baik. Ya. Imma fil akhlak, baik itu tertibnya, susunannya dalam masalah akhlak, wa imma fil hukukil muamalah, imma itu dalam hak-hak muamalah, wa imma fi ajza imma bihi qiwamul balad, baik itu dalam ya susunannya dalam bagian-bagian yang dengannya tegaknya suatu negeri. Itu makna keadilannya. Wal adlu fil muamalah, adil dalam urusan muamalah. Apa sih dalam urusan muamalah? Adalah wasatun baina radilataini al-ghabni wat taghabun,
yaitu pertengahan antara dua sifat jelek, yaitu nipu sama berlebihan. Nah ini dia. Jadi adil dalam bermuamalah, apa itu? Kata Imam Ghazali, ya, muamalah. Yang pertama apa tadi yang di atasnya? At-taghabun. Taghabun. Al-ghabn. Ghabn. Nipu sama apa? Amat taghabun. Apa sih taghabun? Taghabun itu ngasih yang bukan haknya. Ya, gitu. Dikatakan di sini wa huwa an ya'khudha ma lahu akhzuh. Ya. Yaitu mengambil apa yang layak diambil, yang boleh diambil baginya, dan memberi apa yang kepadanya yang apa? Yu'ta ma lahu i'ta'u. Ya. Adapun ghabn di sini ayakhudha ma laysalah. Oh ya, afwan. Kalau adil afwan. Mengambil apa yang berhak diambil, memberi apa yang berhak diberi. Tapi kalau al-ghabn ya'khudh ma laysalah, ngambil yang bukan haknya, namanya nipu. Kalau taghabun yu'ta fil muamalah, dia diberi dalam muamalah ma laysa alaihi hamdun wala ajrun. Apa yang sesuatu yang di atasnya tidak ada pujian, tidak ada upah. Berarti bukan haknya. Ya. Kalau ghabn itu ngambil yang bukan haknya, ya, kalau taghabun ngasih yang bukan haknya, tuh. Ya juga nggak bagus juga, ya. Contoh kalau taghabun apa? Ada orang bang beli kecap gitu, dikasih gocap gitu, kecap 5.000, ya, kembaliannya 250.000 misalnya gitu. Itu bagus apa enggak tuh? Nggak bagus. Padahal kan kalau kata kita kayaknya bagus, enggak bagus, karena kelebihan tuh. Itu bukan adil namanya tuh, ya. Adil itu ngepas tuh, ya. Wal adlu fi siyasa, adapun makna adil dalam masalah siasat politik apa itu? Anturattaba ajzaul madinah at-tartib al-musyakila li tartib ajzain nafas. Yaitu anturattab, diaturnya, ajzaul madinah, bagian-bagian kota, at-tartiba, dengan pengaturan, al-musyakil, yang serupa, li tartib ajzain nafas, dengan tertib susunan anggota tubuh kita. Nah, jadi dalam politik yang namanya adil itu adalah ketika kota itu diatur seperti badan kita, ada raja, ada penasehat dan sebagainya. Hatta tasirul madinatu fi tilafiha wa tanasubi ajzaiha wa ta'awuni arkaniha alal gharadil matlub minal ijtima'. Sampai jadilah kota itu fi tilafiha, dalam persatuannya, wa tanasubi ajzaiha, dan kesesuaian bagian-bagiannya, wa ta'awun arkaniha, saling tolong menolong nih anggota rakyatnya, alal gharadil matlub, untuk mencari tujuan yang dicari, minal ijtima', dari adanya masyarakat itu, ya. Jadi kota yang bagus adalah di mana kota itu adanya saling tolong menolong, bantu membantu dan sebagainya tuh. Maka kasyakhsil wahid, dia kayak satu orang. Fayudau kullu syai'in maudi'ahu, maka masing-masing diletakkan di tempatnya. Wayan qasimu sukanuha, nah wayan qasimu sukanuhu, terbagilah penduduknya, ya, penduduk kota itu, ila makhdum la yakhdum, kepada orang yang dilayani, yang dia tidak melayani, ila khadim, kepada yang melayani, laisa bimakhdum, tapi dia tidak dilayani. Tuh, ya. Seperti apa yang makhdum? Akal. Seperti apa khadim? Syahwat dan godop. Wa ila tabaqatin yukhdamuna min wajhin, juga kepada tingkatan, kepada satu kelompok orang yang dikhidmahi dari satu sisi, tapi yakhdumuna min wajihin, dia berkhidmah juga dari satu sisi. Seperti apa? Godop. Godop itu berkhidmah buat akal, tapi godop juga dikhidmahi oleh syahwat gitu. Kama dzakarnahu fi quwan nafsi, sebagaimana kami sebutkan dalam kekuatan jiwa, hatta yantahiya ilal kannas, sampai ujungnya tingkatan paling bawah nih, siapa itu? Al kannas, tukang sapu. Siapa itu? Huwal khadimun mujarrad, dia cuman budak saja, cuman apa? Pembantu saja, enggak dimakdum dia. Kama kanatil quwwah ad-dafi'ah lil fadolat, sebagaimana itu adalah kekuatan yang mendorong pada fadolat, ya, kekuatan fadolat, ya, otot-otot kita. Apa namanya fadolat kemarin? Ya, engsel gitu, ya. Fi quwan nafs, pada kekuatan jiwa tuh, ya. Jadi ujungnya al-kannas tuh. Wala yantakiful adla razilatani, dan kekuatan keadilan tadi tidak dikelilingi oleh dua sifat jelek. Nah, bedanya sama godap sama syahwat, kalau mereka dikelilingi dua sifat jelek, kalau adil enggak.
bal radhilatu al-jauri al-muqabil lahu. Akan tetapi sifat adal itu hanya berhadapan muqabil dengan apa? Razilatul jaur. Sifat jelek yang merupakan kezaliman. Jadi lawannya adil apa? Kezaliman. Enggak ada sifat adil itu antara ini enggak ada. Gitu. Iz laisa baina tartib wa adami tartib wasat, karena antara tertib tersusun sama tidak tersusun itu tidak ada pertengahannya. Cuman tersusun sama tidak tersusun begitu doang, gitu. Wa bimisli hada tartib wal adl, dan dengan seumpama susunan yang rapi dan keadilan ini qamatis samawati wal ard, maka langit menjadi tegak dan bumi itu. Kalau nggak teratur bumi ame bulan tabrakan. Kalau nggak teratur matahari nabrak bumi dan sebagainya. Hatta soral alam kulluhu kasyakhsil wahid, sampai alam semesta ini kata Imam Ghazali seperti satu orang yang satu tuh. Muta'awan al-quwa wal ajza, yang mana saling menolong dan saling membantu antara kekuatan dan bagian-bagiannya. Wa idh qad dzakarna, dan karena itulah kami sebutkan jumalah hadhil ummahat secara global ini sumber-sumber akhlak, fal nadhkur tafsila ma yandariju, maka kami akan sebutkan juga yang terperinci ya secara yandarij, secara step by step. Tahta kulli fadilatin wa razilatin, di bawah masing-masing dari fadilah dan razilah, min anwa'il fadail wa radhail, daripada jenis-jenis fadilah dan radhail, mubtadiina fihi, yang kami mulai dengan pembahasan kekuatan akal, summal ghadabiyah, summa syahwaniyah. Nanti beliau akan jelaskan tafsilnya, perincinya insyaallah. Liyakuna dzalika asfa fil bayan, agar itu menjadi cukup untuk dijelaskan. Ya wallahu alam bisawab. Jadi begitu ya. Jadi ada kuwah akliyah, kuwah ghadabiyah dan syahwat. Kalau kuat akliyah dikeluarkan potensi menjadi kekuatan hikmah. Kuat ghadabiyah menjadi syaja'ah, kuat syahwat menjadi ifah. Kalau teratur semua namanya adalah. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.